let me in, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anjani Setia Iwardani dari Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Mitru. Dalam video kali ini saya akan membuat rekaman micro teaching untuk memenuhi mata kuliah Akidah Akhlak dan pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, sebelum kita melakukan pelajaran hari ini, maka kita sebelumnya melakukan doa terlebih dahulu. Untuk ketua dipersilakan untuk memimpin doa. Baik, kita absen dulu ya anak-anak. Fail, Lia, Joko, Dani, sakit. Ya, semoga yang sakit diberi kesembuhan oleh Allah. Amin. Nah, kita akan melakukan pembelajaran Akidah Akhlak yang berjudul Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Nah, manusia secara fitrah pasti membutuhkan Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan semesta alam. Allah yang mengatur dan memberikan rezeki kepada makhluknya sehingga kebutuhan makhluknya terpenuhi. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kita sebagai umatnya sebaiknya kita mengetahui melalui sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat Allah yang tercermin dalam Asmaul Husna. Nah, adakah yang tahu apa itu Asmaul Husna? Iya anak-anak, Asmaul Husna berasal dari kata al-asma. Al-asma. Dan apa itu al-asma? Al-asma adalah nama-nama Allah. Sedangkan al-husna adalah yang indah atau yang baik. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang indah dan baik. Adakah yang tahu jumlah dari Asmaul Husna? Ya Joko? Ya, jumlah Asmaul Husna itu ada 99. Pada kesempatan kali ini Ibu akan menerangkan Asmaul Husna, Al-Malik dan Al-Aziz. Asmaul Husna yang pertama yang kita akan bahas adalah Al-Malik. Artinya Al-Malik adalah yang maha merajai. Al-Malik secara bahasa artinya raja atau penguasa seluruh makhluknya. Jadi tiada penguasa selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, secara istilah artinya penguasaan terhadap sesuatu disebabkan oleh kekuatan dan pengandalian dan kesohihannya. Allah berkuasa atas segala hal sesuatu, baik hal memerintah ataupun melarang. Allah tidak akan membutuhkan segala sesuatu apapun, akan tetapi sebaliknya, segala sesuatu pasti akan membutuhkannya. Lalu, dengan meyakini dan memaknai Al-Malik ini, kita mempunyai landasan hidup yang kuat dan mantap, sehingga tidak mudah untuk terbujuk oleh rayu setan.
Tidak ada yang kita takuti selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah lah yang patut kita sembah dan dimintai pertolongan. Dengan meyakini dan memaknai Al-Malik, kita senantiasa takut kepada azabnya, takut akan kehilangan harta dan jabatan. Karena Allah lah yang maha merajai, yang kekuasaannya meliputi alam semesta. Nah, berikutnya sikap yang dapat kita teladani dari Asmaul Husna Al-Malik ini, yang pertama adalah jangan sombong dengan harta, kekayaan, dan kedudukan yang kita punya saat ini. Karena sesungguhnya kekayaan itu yang kita miliki adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu selalu bersyukur dengan rezeki yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang dikasih oleh Allah, maka kita syukuri. Sebab itu kita apa-apa yang dikasih oleh Allah akan kita syukuri, semuanya akan menjadi berkah. Nah, yang ketiga yaitu mengendalikan keinginan dan nafsu untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. Sebaiknya kita memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin agar waktu kita tidak terbuang dengan sia-sia. Lalu yang keempat, selalu berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak boleh kepada yang lainnya. Apabila kita berdoa menyembah kepada pohon, berdoa kepada pohon, maka kita akan disebut orang musyrik, ya anak-anakku semua. Lalu daripada itu kita berlanjut kepada Asmaul Husna yang kedua, yaitu Al-Aziz, yang artinya yang maha perkasa. Nah, Al-Aziz berarti Allah maha perkasa. Kekuatan dan keperkasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi serta mengatasi segala kekuatan yang ada di dalam alam semesta. Allah maha perkasa atas segala makhluknya. Segala yang dikehendaki Allah pasti terlaksana. Tak ada satupun makhluk yang bisa menghalanginya. Misalkan saja jika Allah menghendaki banjir, maka akan terjadilah banjir. Lalu jika Allah mengkehendaki hujan pada saat kemarau lama, maka Allah akan menghendaki hujan dan hujan terjadi. Begitulah anak-anak. Lalu Al-Aziz atau Maha Perkasa menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai kekuatan dan keperkasaan yang tidak ada tandingannya. Dan kedua, keperkasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala abadi dan tidak pernah berkurang. Berbeda dengan kekuasaan yang dimiliki oleh manusia. Keperkasaan manusia bersifat sementara dan bisa tergantikan oleh keperkasaan manusia yang lainnya. Apabila kita diberi kelebihan, maka alangkah baiknya kita memberikan kelebihan tersebut kepada orang yang lebih membutuhkannya. Itu. Lalu, apa sih sikap yang bisa kita dapat dari Asmaul Husna Al-Aziz ini? Nah, sikap yang dapat kita teladani dari Asmaul Husna Al-Aziz ini ada yang pertama, yaitu memiliki sikap tegar dalam menghadapi segala masalah. Nah, begitu. Kita bisa tegar dalam menghadapi masalah, tidak selalu terpuruk dalam masalah, begitu. Lalu yang kedua, besar hati dan pantang menyerah. Yang ketiga, yakni gigih dalam menuntut ilmu dan menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, menghadapi musibah yang datang. Jadi, kalau kita menuntut ilmu dan kita menjalankan perintahnya, seperti kita sholat, kita menjalankan perintahnya dan
apabila kita menjauhi larangannya, kita seperti meninggalkan perkara-perkara yang buruk, seperti kita menuruti hawa nafsu kita. Kita tinggalkan jika yang buruk-buruk. Baik, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama untuk membaca Asmaul Husna. Apakah ada yang hafal Asmaul Husna, anak-anak? Joko? Lail? Kalau ada yang belum hafal, marilah kita membaca Asmaul Husna. Sedikit saja ya anak-anak. Besok bisa dilanjutkan. Sekarang sedikit saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allahu ya Rahman ya Rahimu ya Malik ya Kudusu ya Salam ya Mu'minu ya Muhaimin ya Azizul ya ya Mutakabir ya Khalik. Mungkin itu saja. Nah, cukup sekian materi yang dapat Ibu sampaikan pada pembelajaran hari ini. Maka semoga ilmu yang kita dapat pada hari ini bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya Ibu minta maaf apabila Ibu banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.